Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Yang akan saya bahas kali ini, yang pertama, definisi, yang kedua, sifat-sifat, dan yang ketiga, determinan matriks order 2 kali 2. Saya akan mereview materi yang akan digunakan pada pembahasan kali ini. Materi yang pertama yaitu perkalian dua matriks, dan yang kedua adalah transpose matriks. Kedua materi ini adalah materi prasyarat yang akan digunakan pada pembahasan kita kali ini. Jadi, diharapkan teman-teman sudah menguasai kedua materi ini ya, karena materi ini sangat membantu teman-teman dalam memahami apa yang akan kita bahas kali ini, dan sangat membantu teman-teman ketika mencoba mengerjakan latihan-latihan atau saat kita membahas latihan-latihan nantinya. Begitu ya teman-teman. Adapun indikator pencapaian yang akan kita capai pada pembahasan kita kali ini. Yang pertama, dapat mengetahui konsep determinan matriks. Yang kedua, dapat menentukan sifat-sifat determinan matriks berorder 2 kali 2 dan 3 kali 3. Dan ketiga, menentukan determinan matriks berorder 2 kali 2. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks berorder 2 kali 2. Oke, sekarang kita masuk pada definisi determinan matriks. Determinan adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Determinan dari sebuah matriks bujur sangkar A dinotasikan dengan determinan A atau det A. Di sini bukanlah nilai mutlak A ya teman-teman, tetapi det A. Teman-teman harus lebih teliti lagi ya, karena jika teman-teman mencari dengan nilai mutlak A, itu akan berbeda hasilnya dengan teman-teman mencari nilai dari determinan A. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi ya, karena kita akan banyak menggunakan notasi dari det A ini nantinya. Misalkan matriks A dengan entry A, B, C, dan D dapat dinyatakan dengan determinan A itu sama dengan A dikali D dikurangi B kali C. Ini merupakan rumus umum dari determinan matriks ya teman-teman. Nah, rumus ini akan banyak kita gunakan pada pembahasan kita selanjutnya. Jadi teman-teman harus sudah mengerti dari cara menyatakan determinan ini ya. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat determinan. Sifat yang pertama yaitu misalkan matriks A dan matriks B berorder M kali M dengan M elemen bilangan asli. Jika determinan A sama dengan det A dan determinan B sama dengan det B, maka det AB sama dengan det A dikali det B. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah paham dengan sifat-sifat determinan yang pertama ini? Nah, di sini saya berikan contoh penerapan dari sifat yang pertama ini ya. Teman-teman menyimak soal yang saya berikan kali ini. Diketahui matriks A dengan entry 1, 2, negatif 1, dan 3 dan matriks B dengan entry 1, 3, 0, dan 2. Yang akan kita buktikan yaitu hasil dari determinan A dikali determinan B itu sama dengan hasil ketika matriks A dikali B lalu dideterminankan. Untuk pembuktiannya atau penyelesaiannya,
Ya, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari determinan A terlebih dahulu. Menggunakan rumus determinan tadi, kita dapatkan 1 dikali 3 dikurangi 2 dikali negatif 1 menghasilkan 5. Lalu kita mencari nilai dari determinan B. Didapatkan hasil 1 dikali 2 dikurangi 3 dikali 0 itu sama dengan 2. Selanjutnya, kita mengoperasi kalikan determinan A dikali determinan B sehingga didapatkan 5 dikali 2 sama dengan 10. Untuk yang akan kita buktikan selanjutnya, yaitu ketika kita mengkalikan terlebih dahulu matriks A dan matriks B, lalu dideterminankan. Selanjutnya, matriks A dan matriks B ketika dikalikan menghasilkan matriks dengan entry 1, 7, negatif 1, dan 3. Setelah itu, kita determinankan matriks AB. Didapatkan hasil 1 dikali 3 dikurangi 7 kali negatif 1. Didapatkan hasil 10. Sehingga terbukti ya teman-teman, sifat yang pertama tadi. Sekarang kita lanjut pada sifat yang kedua. Misalkan matriks A dan matriks B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli jika determinan A sama dengan det A dan determinan A transpose sama dengan det A transpose, maka det A sama dengan det A transpose. Untuk lebih jelas, di sini ada contoh yang menerapkan sifat kedua dari determinan. Pada contoh, diketahui matriks A dengan entry 1, 2, negatif 1, dan 3. Yang akan kita buktikan yaitu hasil dari determinan A itu akan sama dengan hasil dari determinan A transpose. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mendeterminankan matriks A terlebih dahulu. Hasil dari determinan A yaitu 1 dikalikan 3 dikurangi 2 dikalikan negatif 1 menghasilkan 5. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mentransposkan nilai dari matriks A atau entry-entry yang ada pada matriks A sehingga didapatkan entry dari A transpose yaitu 1, negatif 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita determinankan A transpose tersebut sehingga didapatkan hasil 1 dikalikan 3 dikurangi negatif 1 dikali 2 menghasilkan 5. Dari sini kita dapat melihat nilai dari determinan A itu sama dengan hasil dari determinan A transpose. Maka sama ya teman-teman, pembuktian dari sifat yang kedua yang menghasilkan determinan A itu sama dengan determinan dari A transpose. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Misalkan matriks A dan matriks B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli jika determinan A sama dengan det A dan determinan A inverse sama dengan det A inverse, maka det A inverse sama dengan 1 per det A. Untuk lebih jelasnya, ada pun contoh yang menerapkan sifat determinan ini. Pada contoh yang akan ditentukan adalah nilai determinan A inverse dari matriks A dengan entry negatif 4, 1, 2, dan 3. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan sifat ketiga dari determinan ini, yaitu A inverse sama dengan 1
per det A. Yang akan kita cari terlebih dahulu yaitu determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A yaitu negatif 4 dikalikan 3 dikurangi 1 dikalikan 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 12 dikurangi 2 yaitu negatif 14. Sehingga ketika disubstitusikan pada sifat yang ketiga didapatkan A inversenya sama dengan negatif 1/14. Begitu ya teman-teman untuk sifat-sifat determinan. Selanjutnya kita akan masuk pada determinan matriks ordo 2 kali 2. Misalkan matriks A ordo 2 kali 2 dengan entry A, B, C, dan D, maka determinan matriks A ini dapat dinyatakan dengan determinan A sama dengan A dikali D dikurangi B kali C. Untuk contoh penerapannya, kita dapat lihat pada contoh berikut ini. Jika diketahui matriks A dengan entry 3, 7, negatif 1, dan 4, dan yang ditanya adalah determinan dari matriks A tersebut, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Karena ditanya adalah determinannya, maka kita menggunakan rumus determinan dari matriks ordo 2 kali 2 ini, dikarenakan matriks A di atas merupakan matriks dengan ordo 2 kali 2. Sehingga menggunakan rumus determinan matriks ordo 2 kali 2 dengan determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C, maka didapatkan hasil 3 dikali 4 dikurangi 7 kali negatif 1. Determinan A sama dengan 12 ditambah 7. Sehingga dapatkan hasil determinan A sama dengan 19. Jadi determinan dari matriks A itu sama dengan 19 ya teman-teman. Untuk soal kontekstualnya, teman-teman dapat membaca soal berikut. Pada soal, diketahui Siti dan temannya memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk dengan membayar Rp70.000. Sedangkan Benny dan teman-temannya memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk dengan membayar Rp115.000. Nah, yang akan kita tentukan yaitu harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelasnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan susun ke dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Didapatkan sistem yang pertama 3x ditambah 2y sama dengan 70.000 dan persamaan yang kedua adalah 5x ditambah 3y sama dengan Rp115.000. Lalu kita susun dalam bentuk matriks sehingga menjadi demikian. Matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Matriks A menyatakan koefisien dari persamaan, yaitu dengan entry 3, 2, 5, dan 3. Sedangkan matriks X menyatakan variabel dari sistem persamaan linear di atas, yaitu dengan entry X dan Y. Sedangkan matriks B menyatakan harga uang yang dibayar oleh Siti dan Benny, yaitu dengan entry 70.000 dan 115.000. Apabila determinan dari matriks A bukan 0, maka X dan Y dapat dicari dengan menggunakan aturan Cramer. Untuk menyatakan nilai X dan Y pada aturan Cramer, maka caranya sebagai berikut. Nilai X dapat dicari dengan determinan A1 per determinan A. Dikatakan determinan A1 dikarenakan determinan A tetapi kolom pertama dari matriks A diganti dengan
entry yang ada pada matriks B. Jadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman dapat melihat pada rumus yang saya berikan tanda merah, di mana kolom pertama pada matriks A itu diganti dengan entry-entry yang ada pada matriks B, sehingga determinannya menjadi B11 dikali A22 dikurangi A12 dikali B21 per determinan dari matriks A. Begitu juga dengan cara menentukan nilai dari Y, yaitu determinan A2 per determinan A. Dikatakan determinan A2 dikarenakan determinan dari matriks A, tetapi kolom keduanya diganti dengan entry pada matriks B. Seperti yang teman-teman lihat pada rumus yang sudah saya berikan. Nah, di situ saya berikan tanda merah supaya teman-teman dapat mempermudah ketika menggantikannya ya, atau memahami konsep dari penggunaan aturan Cramer ini. Sehingga didapatkan determinan dari A2 yaitu A11 dikali B21 dikurangi B11 dikali A21 per determinan dari matriks A. Kembali ke persamaan SPLDV, dengan menerapkannya ke dalam aturan Cramer, maka diperoleh nilai X itu sama dengan determinan dari A1 dengan entry 70.000, 2, 115.000, dan 3 per determinan dari matriks A. Sehingga hasil dari determinan A1 itu sama dengan 210.000 dikurangi 230.000 per hasil dari determinan matriks A, yaitu 9 dikurangi 10. Didapatkan hasil negatif 20.000 per negatif 1. Maka hasil dari nilai X sama dengan 20.000. Begitupun mencari nilai Y, yaitu determinan dari matriks A2 dengan entry 3, 70.000, 5, dan 115.000 per determinan dari matriks A. Hasil dari determinan matriks A2 yaitu 345.000 dikurangi 350.000 per hasil dari determinan matriks A, yaitu 9 dikurangi 10. Dapatkan negatif 5.000 per negatif 1, sehingga hasil atau nilai dari Y sama dengan 5.000. Jadi, harga ayam penyet satu porsi adalah 20.000 dan harga es jeruk satu gelasnya adalah 5.000. Sekian untuk pembahasan saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi determinan pada ordo 2x2 dan sifat-sifatnya. Oh iya teman-teman, untuk sifat yang tadi itu merupakan sifat yang berlaku pada matriks ordo 2x2 dan 3x3. Teman-teman, sekian dulu ya video pembahasan kali ini. Terima kasih.